Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwanillah, a'azakumullah wa akhatillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah membangunkan kita dari tidur lelap kita sembari berdoa kepada Allah. Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita bergegas untuk segera ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan menyegerakan untuk melaksanakan ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan kita sudah menjalankan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga ini menjadi wasilah agar Allah tetap istiqamahkan diri kita di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi qudwah untuk kehidupan kita, baik kehidupan yang cakupannya kecil sampai cakupannya besar. Dalam masalah-masalah remeh-temeh diatur dalam Islam, sampai masalah besar, politik, bernegara, semuanya diatur dalam Islam, dan Rasulullah menjadi teladan dalam kehidupan kita, dalam lingkup kehidupan tersebut. Semoga kita senantiasa mampu menjadikan beliau sebagai qudwah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini sebelum kita melanjutkan kajian kita dari kitab Kabair, kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Dan bagi saudara-saudara kita yang sudah menghadap Allah Tabaraka Ta'ala, lebih khusus kepada keluarga dari Bapak Subana, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, menerima amal ibadahnya, dan diterima di sisinya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي واعف عنهم وأكرم نزلهم وواسع مدخلهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم نور قبورهم بنور عفوك وبنور مغفرتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم ادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم ادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي
لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah azakullah wa khatillah azakumullah. Pagi ini kita akan membahas bahasan berikutnya dari Al-Kabair, dosa-dosa besar dari tulisan Imam Az-Zahabi, yakni qatlun nafsi, membunuh jiwa. Qatlun nafsi, membunuh jiwa. Ini bagian dari dosa-dosa besar, membunuh. Allah berfirman pada surat An-Nisa 93, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Wa may yaqtul mu'minan, barang siapa membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja, fajaza'uhu, maka balasannya jahannam, neraka jahannam, khalidan, dia kekal di dalamnya selama-lamanya, khalidan fiha, dia kekal selama-lamanya di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, Allah marah kepadanya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, wa adalahu adaban azima, dan Allah sediakan baginya azab yang sangat besar. Kita perhatikan ayat yang mulia ini. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang membunuh, artinya ancamannya adalah neraka jahanam selama-lamanya di dalamnya, tidak ada ampunan baginya. Wa ghadiballahu alaihi, bukan itu saja, Allah murka, Allah marah kepadanya. Bagaimana tidak? Allah menciptakan makhluk yang berhak untuk mematikan hanya Allah. Tiba-tiba ada makhluk lain membunuh, ya, yang bukan haknya. Allah marah. Wa la'anahu, bukan itu saja, Allah melaknatnya. Allah melaknatnya. Bukan itu saja, wa addalahu 'adaban 'azima, Allah sediakan baginya, Allah persiapkan untuknya azab yang sangat besar. Ada 4 hal di sini ancaman bagi yang membunuh, yakni neraka jahanam selama-lamanya, dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah sediakan baginya azab yang sangat besar. Kalau sengaja membunuh. Kalau tidak sengaja membunuh, ada juga ancamannya, tidak sengaja membunuh. Artinya mungkin dia ya kita lihat ayatnya, surat An-Nisa tadi ayat 93, sekarang ayat 92-nya. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Tidak layak bagi orang mukmin untuk membunuh mukmin yang lain kecuali tidak sengaja, khata'a. Tidak sengaja. Kecuali tidak sengaja. Tetap tidak sengaja pun Allah kasih ancaman. Wa man qatala mu'minan khata'an, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, bersalah, artinya tidak pada tujuan membunuh tapi ternyata terbunuh. Wa tahriru raqabatin mu'minah, maka dia harus bisa tahrir, membebaskan budak hamba sahaya yang beriman pula. Membebaskan hamba sahaya yang beriman, bukan hamba sahaya biasa, tapi orang yang beriman, hamba sahaya yang beriman harus bisa membebaskan seorang hamba sahaya mukmin. Wadiyatu musallamatun ila ahlihi, dan membayar permintaan dari keluarganya. Kalau keluarganya minta dibayar 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, dia harus bayar.
namanya diat. Wadiyatum musallamatun ila ahli, membayar diat pengganti dari jiwa yang hilang tadi ya kepada keluarganya. Illa an yasaddaqu, kecuali orang itu bersedekah, artinya membiarkan, nggak apa-apa. Jadi tuntutan dari keluarga untuk membayar diat dari jiwa yang dihilangkan tadi ya harus dia berikan, kecuali kalau orang atau keluarganya yang sudah membebaskan tidak bayar, nggak apa-apa. Fa in kana min qaumin aduwwan lakum, fa in kana min qaumin aduwwin lakum, jika dari kaum sebagai musuh bagi kalian, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, fatahrir raqabati mu'minah, maka dia harus membebaskan seorang hamba sahaya yang beriman. Wa in kana min qaumin bainakum, dan kalau yang terjadi pada kaum di antara kalian, wa bainahum mitsaqun, dan di antara mereka ada perjanjian yang kuat, fadiyatun musallamatun ila ahli, maka membayar diat pengganti dari orang yang sudah meninggal tadi yang dibunuh ya kepada keluarganya. Wa tahrir raqabati mu'minatin, dan membebaskan hamba sahaya yang beriman, faman lam yajid, apabila ia tidak mendapati membayar diat atau membebaskan hamba sahaya, faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapati itu semua, fasiyamu syahrain mutatabi'ain, maka dia harus saum sepanjang 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Kalau putus harus ganti lagi, saum lagi selama 2 bulan. Ya, tinggal 1 hari ternyata putus, dia harus mengulangi lagi 2 bulan berturut-turut saum. Ya, itu yang membunuh. Ya, mutatabi'ain. Taubatan minallah, sebagai bentuk taubat kepada Allah tabaraka wa taala. Akan Allah alimun hakima, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini surah An-Nisa ayat 92. Yang tidak sengaja membunuh tetap ada resikonya, harus membayar diat, membayar pengganti dari jiwa yang hilang kepada keluarganya, dan membebaskan hamba sahaya. Jika ia tidak bisa, maka dia harus saum sepanjang 2 bulan berturut-turut, syahrain mutatabi'ain, berturut-turut, tidak boleh berhenti, tidak boleh putus. Surah Al-Furqan ayat 68 hingga ayat 70 yang sering dibaca ya. Walladzina yad'una min Allah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamah wa yakhlu fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan ila akhiril ayah. Walladzina la yad'una ma'allah, ciri-ciri orang yang disebut hamba-hamba Allah, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman, ya disebutkan sebelumnya ya, mereka yang sholat malam, ya mereka yang punya etika akhlak yang baik dan lain-lainnya, sampai pada ayat ini walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Sebagai hamba Allah, ciri khas hamba Allah yang maha rahman adalah yang mereka tidak berdoa kepada selain Allah tabaraka taala. Tidak berdoa selain kepada Allah tabaraka taala. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Boleh membunuh tapi dengan catatan dari Al-Quran, As-Sunnah menjelaskannya, artinya dengan kebenaran. Ya, seperti pezina dirajam. Ya, pezina dirajam. Ya, itu boleh karena memang Allah yang memerintahkan. Ya, Allah memerintahkan. Wala yaznun, dan tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, barang siapa berbuat demikian dia telah mendapati dosa yang besar, melakukan dosa yang besar.
yudha'af lahul adzab, akan dilipat gandakan baginya azab yaumul qiyamah wa yakhlud fihi muhana, maka dia akan tetap selama-lamanya dalam neraka muhana, dalam keadaan hina. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan saleh, dan beramal saleh, ulaika yubadilullah sayyiatim hasanat, mereka itulah Allah akan gantikan dari keburukan itu menjadi kebaikan. Allah ganti. Ini surah Al-Furqan ayat 68 hingga ayat 70. Surat Al-Maidah ayat 32 ini lebih kuat lagi. Jangankan untuk membunuh banyak orang, satu jiwa saja harus dijaga betul-betul, tidak boleh dibunuh. Ya, tidak boleh dihilangkan jiwa seseorang. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a ila akhir ayat. Wa min ajli dzalik, dan untuk tujuan itu, untuk menegakkan kebenaran, katabna ala bani Israil, telah kami tetapkan atas Bani Israel, annahu, sungguhnya, man qatala nafsan, siapa yang membunuh jiwa, bighairi nafsin, tanpa yang membunuh jiwa lainnya, ya, barang siapa membunuh jiwa tanpa karena dia telah membunuh jiwa yang lain, menghilangkan, melenyapkan jiwa yang lain, au fasadin fil ardi, atau merusak di muka bumi ini, melakukan kerusakan di muka bumi, faka'annama, maka dia seakan-akan qatalan nasa jami'a, telah membunuh manusia semuanya. Membunuh jiwa satu orang sama dengan membunuh jiwa semuanya. Karena itu yang berhak adalah yang memiliki jiwa ini, Allah Tabaraka Ta'ala. Wa man ahya, barang siapa yang membiarkan dia hidup, membiarkan seseorang hidup, membiarkan nyawanya tetap hidup, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seakan-akan ia telah menghidupkan semuanya manusia, semua manusia. Dan banyak ayat-ayat yang senada dengan ini, ya, di mana membunuh jiwa itu bagian dari dosa-dosa besar yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pun di muka bumi ini, karena hak yang berhak untuk mematikan, menghilangkan nyawa hanya Allah Tabaraka Ta'ala, karena dialah yang menciptakan dan dia pula yang mengembalikan. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah olehmu dari 7 yang bisa membinasakan, 7 hal yang bisa membinasakan, 7 hal yang bisa menghancurkan. Fadzakara, maka Rasulullah menyampaikan yang di antara 7 hal itu adalah qatlun nafsi, membunuh jiwa, allati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Wa qala rajulun Nabi SAW, maka ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ayu dzambi a'dhamu 'indallah, dosa apa yang lebih besar, yang paling besar di sisi Allah Tabaraka Ta'ala? Qala, maka Rasul mengatakan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, maka menjadikan bagi Allah tandingan padahal dia telah menciptakanmu. Menjadikan Allah tandingan, ya, sebagai ilah, sebagai Rabb selain Allah Tabaraka Ta'ala. Qala thumma ayyun, apalagi ya Rasulullah? Qala, maka Rasul mengatakan, antaqtula waladaka khasyatan ayut'ima ma'aka, engkau membunuh anakmu, ya, karena takut akan ia makan bersamamu, takut kalau ia dibebani untuk menggunakan, ya, maka kemudian ia bunuh, ya, sama dengan aborsi ini. Qala thumma ayyun, kemudian Rasulullah ditanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Dosa yang paling besar, dosa yang paling apa di antara dosa besar yang paling besar? Qala antuzani halilata jarika, engkau berzina dengan
istri tetanggamu, bihalilati jarika, dengan istri tetanggamu. Artinya dengan istri tetangga saja nggak boleh, apalagi yang lainnya, ya. Nah, ini hadis yang berkaitan dengan apa namanya, al-mubiqat, al-mubiqat, salah satunya adalah qat'un nafsi, membunuh jiwa, ya, membunuh jiwa. Hadis yang lain yang diriwayatkan Bukhari Muslim pula, Rasul mengatakan, idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilul maqtul finnar. Qila ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala li'annahu kana harisan ala qatl sahibihi. Idzal taqal muslimani, jika dua orang muslim bertemu, saling berhadapan, bisayfihima, dengan membawa masing-masing sebilah pedang, masing-masing menghunuskan pedang, fal qatilu wal maqtulu finnar, yang membunuh dan yang dibunuh itu dua-duanya masuk neraka. Yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh pun masuk neraka. Coba perhatikan, dua muslim saling berhadapan dan masing-masing membawa pedang. Rasulullah mengatakan kedua-duanya masuk neraka, baik yang membunuh maupun yang dibunuh masuk neraka. Qila, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, hadzal qatil, ini yang dibunuh, ini yang membunuh, artinya masuk akal. Kalau yang membunuh itu ancaman neraka. Wa ma balul maqtul, tapi bagaimana keadaan orang dibunuh? Dia enggak membunuh, tapi dia dibunuh. Qala, Rasul mengatakan, li'annahu harisan ala qatli sahibihi, karena dia juga ingin membunuh saudaranya. Karena dia nggak bisa membunuh, akhirnya dia dibunuh. Kalau seandainya ia bisa membunuh, yang tadi membunuh itu lebih dibunuh oleh dia, sama-sama ingin membunuh, maka yang terbunuh pun ancamannya neraka. Dua-duanya, baik yang membunuh maupun yang dibunuh, sama-sama ancaman neraka. Ya, ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim pula, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan kalian kembali setelah meninggalku nanti, kata Rasulullah SAW, ke masa jahiliyah lagi, jadi kufur lagi. Jangan kalian setelah aku meninggal, kata Rasulullah SAW, kembali kepada kekufuran lagi seperti masa jahiliyah. Bagaimana? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, engkau saling membunuh sebagian di antara kalian terhadap yang lain, saling memenggal leher. Jangan, itu kebiasaan orang jahiliyah, kebiasaan orang-orang kufar, jangan kalian lakukan. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasul mengatakan, la yazalul abdu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. La yazalul abdu, selamanya seorang hamba, fi fushatin, dalam kelapangan, min dinihi, dalam agamanya, artinya agamanya lurus, agamanya lapang, lurus, malam yusib daman haraman, selama ia tidak menyembahkan darah yang haram. Ya, ini adalah ancaman dari Rasulullah SAW yang harus menjauhkan dari ya menyembahkan darah. Ya. Hadis yang lain yang diriwayatkan Bukhari Muslim, ini hadisnya kebanyakan hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, hadis yang sahih. Ya, Rasulullah mengatakan, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Pertama kali yang akan diperiksa, yuqda, diadili,
Pertama kali yang diadili dia yaumil qiyamah nanti dari amal-amal hambanya dia yaumil qiyamah ya adalah fid dima, masalah darah. Pertama kali yang diperhitungkan ya diadili dari perbuatan zalim seseorang adalah perkara darah, perkara bunuh-membunuh ya. Hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari pula, Rasulullah mengatakan laqatlu mu'minin a'zamu indallah min zawalid dunya. Sungguh membunuh seorang mukmin ya lebih besar ya di sisi Allah tabaraka taala dibandingkan dengan hilangnya dunia. Hadis riwayat Bukhari. Membunuh seorang mukmin ya itu yang sangat besar di sisi Allah tabaraka taala dibandingkan perkara besar ya di sisi Allah tabaraka taala dibandingkan dengan hilangnya dunia. Hilangnya dunia tidak seberapa. Ketika terbunuhnya seorang mukmin, maka itu lebih besar masalah di sisi Allah tabaraka taala. Hadis yang lain yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal, kabairul kabair al-isyraku billah wa qatlun nafsi wa uquqil walidain wal yaminul ghamus. Dosa-dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar di antara dosa-dosa besar. Ada dosa besar, ada yang dosa besar di atas dosa besar. Rasulullah mengatakan al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah tabaraka taala. Yang kedua, qatlun nafsi, membunuh jiwa. Yang ketiga, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang keempat, wal yaminul ghamus, bersumpah palsu. Bersumpah palsu. Baik. Hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan la taqtul nafsan zulman illa kana ala ibni adam al-awwalu kufila min damiha li'annahu awwalu man sannal qatl. Jangan membunuh jiwa secara zalim. Artinya kalau benar sesuai dengan perintah Allah ya boleh. Illa kana ala ibni adam awwalu, yang pertama kali, kecuali yang pertama kali atas Bani Adam terjadinya pembunuhan ya menjadi jaminan dari darahnya karena ialah pertama kali terjadi pembunuhan. Artinya anak Adam yang dimaksud adalah antara Habil dan Qabil, dia akan mewarisi dosa karena dia pembunuhan pertama kali, diikuti oleh berikutnya. Maka yang diikuti pembunuhan itu dilakukan oleh seseorang, diikuti kemudian berikutnya, maka dia akan menanggung juga dosa. Selain orang yang melakukannya itu juga yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Sama dengan amal-amal keburukan lainnya. Kalau kita mencontohkan kepada orang lain melakukan amal keburukan, maka kita akan mendapatkan bagian dari amal keburukan dilakukan orang lain yang mengikuti kita. Ya, kenapa disebut bid'ah itu sesat? Karena akan diikuti banyak orang, kemudian yang mengajarkannya, yang mencontohkannya itu akan dapat balasan yang lebih besar. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannati wa inna raihataha latujadu min masiratil arba'ina aman. Barang siapa membunuh mu'ahidan, orang kafir yang dalam perlindungan orang-orang muslim, yang terjadi perjanjian di antara mereka, tidak saling membunuh, tidak saling ya mengusik satu dengan yang lainnya, dengan kafir dhimmi, orang kafir yang dalam perlindungan kaum muslimin, lam yarih raihatal jannah, maka dia tidak akan menghirup atau mencium aroma surga Allah tabaraka taala.
tidak akan bisa menghirup aromanya sorga. Jangankan masuk sorga, aromanya saja, bau sorga saja tidak akan dapati. Wa inna raihataha, sesungguhnya aroma sorga itu latujadu, akan didapatkan min masirati arba'ina aman, sejauh 40 tahun jauhnya itu tercium. Masya Allah. Baik, banyak lagi hadis Rasulullah SAW juga ayat Al-Quran terkait dengan membunuh jiwa, bagian dari dosa-dosa besar. Baik, sudah jam 6 kurang 13, kita buat tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, bukan membunuh dengan sengaja, bukan masuk kategori dosa besar. Khata', ya, khata' sengaja, tapi tetap dapat apa namanya ancaman juga, harus menjalankan kewajiban-kewajiban, ya itu. Fenomena di Indonesia itu kan misalnya kalau yang korban kecelakaan itu kan tadi korban kan, tapi karena ini aparat bermain gitu Ustaz. Begitu ya, kalau bermain gitu kan. Misalnya manusia bisa 20 juta orang Ustaz, jadi 100 hari. Sama itu Ustaz. Yang kedua tadi kan membunuh orang muslim besar besar ya. Ini kalau di Aceh Dom itu kan orang memberontak, tapi orang Islam dibunuh oleh RI misalnya itu. Gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi yang bertanya dan kita semua yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Perkara pejabat atau penegak hukum yang bermain dalam masalah penegakan dengan adil, ya, peristiwa pembunuhan, kemudian dilakukan al-islah, ya, islah untuk mendamaikan di antara yang membunuh dan dibunuh atau keluarga yang dibunuh dan membunuh, ya, itu perkara lain, ya. Kalau memang ada terjadi permainan dari pejabat atau penegak hukum yang bermain, itu soal kedua. Tapi penegakan ini mesti memang harus dilakukan oleh penegak hukum, tidak bisa tanpa negara ikut campur dalam masalah ini. Jadi ada perkara-perkara yang sifatnya pribadi, ada perkara-perkara yang sifatnya harus dilibatkan orang lain, ya, seperti dalam perzinahan ini, ya, itu harus ada penegak hukum, ya, termasuk juga pembunuhan harus ada penegak hukum, pencurian harus ada penegak hukum yang mengadili, ya, penegak keadilan. Jadi nggak bisa ada orang yang berzina langsung dihukum pribadi, nggak bisa, atau pembunuhan dihukum dengan pribadi, ya, an-nafsu bin nafsi, jiwa bayar dengan jiwa, nggak bisa, harus ada perantara penegak hukum yang menegakkan, negara dalam hal ini, ya, negara dalam hal ini, termasuk juga penetapan 1 Syawal itu negara, ya, Ramadan itu negara, nggak boleh sekelompok orang untuk membuat ketetapan, harus negara. Di mana-mana semua itu negara yang menentukan, ya. Di Malaysia pun ternyata juga negara yang menentukan, raja. Brunei sampai Singapura yang sekuler pun negara ikut campur dalam penetapan 1 Syawal, 1 Ramadan. Di Indonesia beda, ya, diberikan kebebasan. Kebebasan itu dalam hak pribadi, sholat, ya, sholat setiap hari 5 waktu. Sholat Jumat itu negara yang ikut menetapkan, nggak boleh sekelompok orang membuat ketetapan sholat Jumat misalnya berbeda, nggak bisa, harus sama.
Ya, sama juga sholat id, sholat ya dan lain-lainnya. Nah, kalau kemudian dalam penetapannya tidak adil, itu perkara lain. Nanti ya Allah akan memberikan sanksi-sanksi tertentu bagi orang yang tidak menegakkan kebenaran. Kalau tidak salah ada bahasan sendiri ini nanti. Ya, insya Allah. Tapi bukan qat'un nafsi dalam pembunuhan jiwa. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, soal penegakan keamanan. Ya, untuk menegakkan keamanan, ketertiban, kedamaian dalam sebuah masyarakat, ada kelompok-kelompok bugot. Bugot itu artinya pemberontak yang ingin membuat keamanan, ketenangan, kedamaian negara ya chaos ya, supaya tidak aman, tidak damai ya. Maka boleh dalam hal ini negara memberantas. Boleh. Ya, seperti dulu pernah Menteri Komkaptib sendiri ya sudah mau memberantas para preman-preman yang mengkhawatirkan waktu itu. Ya, diberantas dengan dibunuh preman-preman kelas kakap. Sekarang pun seharusnya harus ditegakkan. Di beberapa daerah, bahkan dekat kita, pernah kejadian di daerah Keranji. Kesananya lagi juga ada kejadian. Ya, dibegal dan dibunuh sekaligus. Mestinya harus ditegakkan. Ya, untuk keamanan dibolehkan. Ya, di daerah Jogja dekat Sleman itu juga banyak terjadi ya pembunuhan-pembunuhan begal-begal yang sadis, bukan hanya diambil hartanya tapi juga nyawanya. Nah, ini kan sudah tidak aman ya, maka boleh pemerintah dalam hal ini negara TNI atau apa kepolisian menegakkan keadilan, keamanan, ketertiban dengan menyikat semua pelaku-pelaku kriminal. Dibolehkan ya, bukan dalam rangka ya untuk membunuh dengan sengaja. Memang mereka menyengaja untuk membuat keonaran, maka harus ditindak dengan tegas. Kalaupun terjadi terbunuh mereka yang melakukan tindakan-tindakan biadab tadi, yang wajar, siapa yang membunuh maka dapat qisas juga, an-nafsu bin nafsi, jiwa dibayar dengan jiwa, jiwa dibayar dengan jiwa, as-sinna bis sinni, gigi dibayar dengan gigi, wal juruha qisas, setiap luka-luka itu ada qisasnya. Jadi boleh kalau memang itu terjadi ya, seperti dulu TNI turun di yang sekarang memisahkan Timur Timur ya, bagaimana ya keresahan dari kelompok-kelompok yang membuat onar di sana, banyak sekali ya korban-korban dari TNI yang terbunuh. Mungkin Pak Bagio lebih paham itu ya. Maka dalam hal ini negara ingin membuat keamanan, ketertiban, ketenangan masyarakat ditindak dengan tegas. Ya, wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Fadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang pembunuhan tidak disengaja. Jadi sanksinya salah satunya adalah membebaskan seorang Ambassador. hakim. Ya. Nah, saya ingin penjelasan. Budak di zaman sekarang kemudian membebaskan itu dalam hal. Yang kedua, dalam suasana politik hari ini ada satu diskusi tuntutan masyarakat bahwa koruptor itu harus dibunuh hukumannya, sehingga terkandung negara ini yang melaksanakan. Ada satu pembicaraan yang sangat menarik antara Said Akil Sirot dengan Mahfud MD, bahwa kalau koruptor tidak dibunuh maka NU
akan membuat pernyataan tidak mau bayar pajak. Ini menarik karena kita dikejar pajak, tapi para koruptor malah diberikan kebebasan untuk memanfaatkan sumber daya alam dirampok sama mereka. Di mana punya koruptor? Saya akhir alasannya adalah bukan sekedar membunuh fisik, tapi membunuh karakter rakyat Indonesia menjadi miskin karena sumber daya alam sebagai dasar 45 pasal 3 itu kekayaan sumber daya alam dikelola oleh negara itu bermasyarakat di kesejahteraan. Itu Pak Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik. Pertama, di dalam surah An-Nisa ayat 92. Kalau ayat 93 ada jelas, yang sengaja membunuh jiwa, maka dia ancamannya adalah neraka jahanam. Ya, itu jelas. Bagi yang membunuh orang mukmin tanpa sengaja artinya kalau misalnya lagi membidik burung, ya, ketika kita membidik burung tiba-tiba kena orang, tidak sengaja itu, maka ini dapat akibat dari melakukan seperti itu ada dua. Pertama, dia harus membebaskan hamba sahaya. Yang kedua, membayar diat pengganti dari jiwa yang hilang. Kalau di masa sekarang, kenapa dalam ayat ini banyak sekali membebaskan hamba sahaya, membebaskan hamba sahaya? Karena Islam itu mengajarkan untuk menghapus perbudakan. Tidak ada agama selain Islam yang dalam rangka untuk menghapus perbudakan. Maka hari ini tidak ada perbudakan, berarti Islam berjalan sebagaimana yang Allah kehendaki, hilangnya perbudakan. Sekarang sudah nggak ada, tapi perbudakan bentuk lain banyak. Perbudakan bentuk lain banyak. Ya. Artinya di hukum ini sekarang berarti berlaku bagi yang membunuh dengan tidak sengaja, dia bayar diat, membayar pengganti. Diat itu pengganti dari apa yang dihilangkan nyawa seseorang kepada keluarganya. Kalau tuntutan keluarganya minta 5 miliar, harus dibayar 5 miliar. 10 miliar harus dibayar 10 miliar. Ya, harus dibayar. Maka mereka membuat aturan juga, kalau enggak bayar, di Saudi Arabia, kalau enggak bayar, ya, adalah dengan dipenjara sekian tahun, di penjara sekian tahun, ya. Atau misalnya al-qatlu bil qatli, pembunuhan dibayar dengan pembunuhan, tergantung pada kebijakan negara, ya. Tapi kebanyakan jiwa dibayar dengan jiwa. Kalau tidak ada pemaafan dari keluarganya, maka dia harus dibunuh pula sebagaimana dia telah membunuh. An-nafsu bin nafsi, jiwa dibayar dengan jiwa. Tapi juga ada ditegakkan dengan penjara. Bergantung pada masalah yang dialami. Tapi biasanya kalau menghalalkan jiwa dengan tidak sengaja, ya. Tidak sengaja itu macam-macam. Seperti orang mabok berkendaraan, itu sengaja. Bukan tidak sengaja. Maka dia harus dibunuh. Harus dibunuh. Ya. Karena dia sengaja ugal-ugalan di jalan, ya. Akhirnya terjadilah tabrakan lalu terbunuh seseorang. Maka itu unsur kesengajaan. Maka masuknya dalam kategori tadi, harus dibayar dengan jiwa pula. Jadi dua kemungkinan, ya, dibayar dengan jiwa atau dia bayar diat, dia selamat. Ya, itu yang terjadi ditegakkan di Saudi Arabia. Ya, kalau keluarganya
Minta diat artinya memaafkan tapi harus bayar. Atau ada pula yang memang betul-betul memaafkan seluruhnya, tidak bayar diat, ya sudah dibebaskan. Banyak juga terjadi kalau keluarganya lapang dada, derimo, ya di Saudi Arabia. Di kita belum ditegakkan kayak gitu. Mestinya negara ikut campur mengurusi soal ini. Banyak pembunuhan-pembunuhan, ya hanya sekedar dipenjara tanpa diat, tanpa pembayaran diat, pembayaran pengganti dari nyawa yang dihilangkan. Ya, akan merasa terhibur juga dengan adanya pembayaran diat dari pembunuh, keluarga pembunuh kepada yang dibunuh. Misalnya dikasih 2 miliar, ada jaminannya untuk keluarga yang ditinggalkan, 1 miliar atau berapa ratus juta lah. Ini begitu mudahnya ya si keluarga yang ditinggalkan nggak dapat pengganti. Sini negara membuat aturan, ya. Jangankan terjadi pembunuhan, berantem nih, ya, kemudian luka, terjadi ada berantem, kemudian luka di antara yang berantem tadi, lapor ke pengadilan, ya. Ada masih bekas fisiknya, lukanya itu ada, visumnya, ya masih luka, dia tunjukkan di depan pengadilan, di depan penegak hukum, ya, itu juga diat bayar, tergantung dia minta kepada yang mukul. Ya, ini pernah terjadi. Ini memang kawan anak, ya, dekat banget, orang Mekah. Tapi kalau ditelusuri termasuk keluarga dari Indonesia pula, entah berapa puluh tahun ya. Karena kakek neneknya pun sudah lahir di Saudi Arabia. Dari orang Jambi. Maka istrinya pun ada salah satunya di antaranya orang Padang. Salah satu istrinya orang Padang. Tapi nggak bisa bahasa Indonesia, orang Padang juga. Nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali, orang lahirnya juga di sana. Dia agak kalau bahasa di kita agak kurang ajar lah. Menerapkan sistem yang di Saudi Arabia kalau dia nggak punya uang. Tapi sebenarnya cukup berkecukupan, cuma kadang-kadang dia agak nyeleneh. Kalau dia naik mobil, dia sengaja tabrakin sedikit aja, lukanya sedikit, orang itu marah, sampai membuat orang itu bisa mukul dia. Dia lapor ke polisi, dia minta diat pengganti. Iya. Dulu kata dia, ceritanya dulu saya begitu, sekarang enggak. Ya. Dan mintanya itu enggak tanggung-tanggung. Mintanya itu bisa sampai 500.000 real. 500.000 real. Berapa 500.000 real? 2 M. 2 M. Kalau misalnya masih 2.000 1 realnya, masih 1 M lah. 1 M. Dulu, kalau sekarang bisa 2 M lebih. Tapi biasanya saling tawar menawar. Pada akhirnya misalnya 500.000 misalnya. 500 juta misalnya, bukan 500 juta. Ya lumayan 500 juta. Cuma berobat sedikit ke dokter sembuh. Ya, kalau enggak dipenjara, daripada dipenjara ya bayar gitu. Ya, sampai ada kayak gitu peristiwa. Jadi ditegakkan, negara harus ikut campur di situ. Ya. Kedua, soal apa tadi lupa? Ya, koruptor dihukum mati. Koruptor itu kan bukan membunuh. Di dalam aturan kita dalam Al-Quran, ya, ada aturan-aturannya.
di dalam surah Al-Maidah, ya, surat Al-Maidah di ayat berapa? Sebentar. Al-Maidah di ayat 38. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Was-sariqu was-sariqah, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, faqta'u, maka potonglah aydiyahuma, kedua tangan mereka, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan bagi yang mereka lakukan. Ini ayat ini yang menunjukkan had, ketetapan hukum bagi yang mencuri itu tidak sama dengan membunuh. Harus dipotong tangannya, karena yang melakukan tangan, bukan pembunuhan. Dalam Al-Quran harus dibedakan antara membunuh dengan mencuri. Membunuh, jiwa bayar jiwa, gigi bayar gigi. Setiap luka ada qisasnya, ya. Tapi kalau pencurian, ya, Allah yang menegakkan hukum ini, memotong tangan, potong tangan, ya, potong tangan. Sebenarnya kalau ditegakkan ini saja, nggak usah dibunuh, orang takut, ya. Setiap koruptor itu, ya, dipotong tangannya, ngeri mereka, dipotong tangannya. Nggak jadi menteri, nggak akan dipilih lagi, nggak bisa tanda tangan. Kalau sampai pada had tertentu, bukan hanya satu tangan, dua tangan akan dipotong. Kalau tidak salah, batasan potong tangan itu, ya, itu 200.000 real. 200.000 real kalau nggak salah, ya. Atau juga kalau pakai dinar 1.000 dinar, 1.000 dinar. Jadi kalau dihitung dengan rupiah sekitar 5 miliar, 6 miliar. 200.000 real. Iya, sekitar 5 miliar. Sekitar 6 atau 5 miliar, ya, 5 miliar, 6 miliar. Ya, itu dipotong tangannya kalau udah ketahuan pencuriannya sampai seperti itu. Ini kan triliunan, mestinya bukan hanya potong tangan, potong kaki semua. Nah, kalau leher pembunuhan belum masuk. Ya. Oh, enggak kena ini. Udah terbukti dia mencuri, enggak bisa dikembalikan, hukumnya tetap harus dipotong. Sebenarnya kalau ini ditegakkan, ya, potong tangan, itu enggak akan ada orang berani mencuri. Di Saudi Arabia, ya, itu masih ditegakkan hukum ini. Yang mencuri itu dipotong tangannya. Tapi bukan mencuri ayam dipotong tangannya, enggak. Sekian miliar dipotong tangannya. Ya, jadi ketetapannya tetap ada batas-batasnya. Berapa yang diambil, ya. Ya. Iya, efek jerak. Enggak akan ada yang mencuri. Sekalipun tokonya dibuka 24 jam, enggak ada orang berani ngambil. Enggak ada. Enggak ada. Negara saudara paling sana udah pakai CCTV. Bukti pencurian pakai CCTV, lapor ke polisi, ketangkap langsung, jadi proses. Ya, tapi dilihat juga pencuriannya sampai sebatas apa. Ya, sebatas apa. Tetap penjara ada
bagi yang mencurinya enggak besar dapat ya had, ketetapan hukum ya berlaku berapa hari misalnya, berapa minggu, berapa bulan, ya itu ada ketetapannya. Kalau mencuri ayam sekian gitu, ada yang mencuri sapi sekian, mencuri rumah, membobol rumah dengan isinya sekian miliar, nah itu baru potong tangan. Potong tangan bukan potong kaki ya, tangan udah habis kemudian potong lalu kaki enggak, hanya potong tangan saja. Tapi biasanya orang sudah kena hukuman 1 kali saja udah jerak, belum lagi sanksi sosial. Orang dipotong tangan itu jadi pembicaraan, tuh yang kemarin tuh orangnya tuh udah nggak makan macam itu udah ya, 1 tangan saja terpotong, kan disaksikan, pemotongan itu disaksikan oleh kaum muslimin, tidak secara sembunyi-sembunyi ya, termasuk apa di apa namanya, di orang pezina itu dilempar ya dengan apa disaksikan oleh banyak orang sehingga betul-betul tahu, dipotong itu betul tahu, oh si fulan tahu, jadi nggak bisa ditutup-tutupi ya. Maka kalau kelihatan koruptor itu datang kemanapun tidak akan diterima sanksi sosial. Di kita kan enggak, koruptor semakin merajalela ya, padahal contohnya sudah banyak yang kena apa OTT ya, ketangkap basah, masih juga orang berani untuk ya korupsi. Di kita ini yang belum tegak betul ya. Perkara belum tegak bukan berarti hukum Allah ya tetap harus dijalankan sebenarnya. Cuma yang menegakkan itu adalah ya mereka yang punya kewenangan untuk menegakkan, bukan pribadi kita. Misalnya Al-Ikhlas membuat aturan yang mencuri sekian miliar potong, ya nggak bisa, harus penegak hukum. Negara ikut campur dalam penegakannya. Kalau tidak berarti negara yang berdosa. Negara membiarkan koruptor ya tidak jerak, maka semakin berani sekarang. Semua bahkan ikut mencicipi. Gitu. Iya. Pada satu sisi anak setuju kalau ada kajian-kajian tentang politik. Memang politik itu bagus. Tapi masalahnya ada enggak? Harus kita berpikir masalahnya. Setiap kajian selalu politik. Masalahnya yang bagus dibicara kepada pemerintah langsung. Efeknya enggak ada, enggak sampai ke pemerintah. Koreksi-koreksi untuk masyarakat untuk apa? Enggak nyampe ke yang bersangkutan. Enggak ada efek jerak yang bisa kita sampaikan. Dan semua orang tahu kok masalah-masalah yang disampaikan itu. Makanya banyak ketawa itu kan karena tahu. Kecuali oh iya. Ternyata juga nggak ada manfaatnya bicara tentang politik di masyarakat. Semua orang tahu kok masalah politik itu. Kebobrokan pemerintah sudah tahu. Tapi sampaikah apa yang kita kritik di masyarakat, apa yang kita kritik pemerintah sampai ke pemerintah? Kalau nggak ada manfaatnya apa? Menurut anak itu harus proporsional. Bicara politik ya oke. Tapi jangan terus politik tiap hari. Tiap menyampaikan materi politik. Menurut anak materinya nggak ada isinya akhirnya. Materi yang harus disampaikan misalnya 1 jam itu bicara tentang masalah hijrah misalnya. Paling hanya 15 menit yang disampaikan materinya. Ada manfaat apa di situ? Nggak ada. Menurut anak ya. Sehingga harus juga tahu persis masalah politik apa yang perlu kita bahas. Mendingan membuat konsep-konsep bagaimana memperbaiki negara ini. Misalnya dalam kitab Sultan Al-Ahkam Sultani misalnya Imam Amar dan Imam Al-Mawardi menyampaikan ini dan itu mungkin lebih bagus dibandingkan dengan kita hanya mengkritik pemerintah yang bukan pemerintah yang disampaikan, orang yang nggak terkait. Coba sampaikan langsung ke pemerintah, itu lebih baik, lebih efektif, dan itu bisa jadi
masuk kepada gibah terhadap pemerintah. Kan lebih bahaya gibah terhadap pemerintah dibandingkan dengan gibah sesama kita. Karena pemerintah itu punya tujuan yang besar, membangun negara dengan segala macam konsekuensi yang dihadapinya. Ya, menurut anak itu ya. Jadi bukan berarti anak nggak setuju tentang soal politik dibicarakan di masjid, tapi masalahnya apa? Sampai nggak ada pemerintah, perbaikannya ada nggak? Nggak ada, untuk apa? Gitu. Baik, demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari bahasan kita tentang qatlun nafsi, pembunuhan jiwa sebagai kabair, kita bisa menjauhinya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.